diberikan kesempatan untuk explore. Dan itulah kelebihannya maksudnya dengan posisi sekretaris ya, karena kita dekat dengan high level management. Anak Tarki bisa lah pasti gitu. Jadi mau ditaruh di finance, mau ditaruh di purchasing, oh anak Tarki bisa lah pasti. Kayak gitu dulu konsep masih di ini. Tapi untuk role-nya, jenis pekerjaannya justru malah banyak gitu loh. Di semua departemen atau semua divisi pasti ada support function. Selamat siang Kak. Siang. Boleh perkenalan dulu mungkin nama, lalu dulu kuliah di Starkey tahun berapa, jurusan apa? Oke, nama saya Maria Bernadita. Saya itu angkatan 2005, ambil jurusan D3 Tarakanita. D3 Tarakanita. Di tahun 2005 itu. Oke. Dulu itu waktu kuliah di D3 Tarakanita, apakah memang passion-nya sebagai calon sekretaris atau gimana Kak? Jujur enggak, karena waktu itu arahan dari orang tua saat itu, karena melihat memang waktu itu orang tua merasa bahwa kalau lulusan Tarakanita tuh lulusannya bagus, lulusannya gampang cari kerja, terus mungkin itu harapan orang tua ke anak perempuan ya, jadi yaudah Tarakanita aja bagus gitu. Nah, Kak Maria sekarang bekerja di mana dan sebagai apa? Kalau sekarang saya kerja di PT Linknet Tbk, satu tim dengan satu anak perusahaan dari Axiata Group. Saya posisinya sekarang itu sebagai Head Wholesale Product and Marketing. Boleh diceritain nggak awal karirnya tuh sebagai apa? Jadi tuh saya memulai karir saya dari magang dari Tarakanita. Jadi kan kalau di Tarakanita D3 itu di semester terakhir itu harus ambil magang selama 3-6 bulan saat itu. Nah itu Tarakanita mengeluarkan list nama PT-PT mana yang sudah bekerja sama dan potensial kalau misalkan berkembang di perusahaan itu. Nah saya ambil di situ dari Tarakanita, terus saya screening sendiri yang sesuai dengan passion dan mungkin waktu itu jarak rumah seperti itu ya. Nah saat itu saya puji Tuhan masuk ke saat saya apply ke perusahaan itu waktu itu perusahaan mining yang ditawarkan sama Tarakanita, dan saya menjalani proses di situ dan masuk dan berkarir di situ awal dimulai dari magang lalu di hire langsung di perusahaan itu selama 1 tahun saat itu, lalu melanjutkan beberapa proses berganti perusahaan sampai 10 tahun lalu dari situ saya tetap lanjut jadi sekretaris. Dari sekretaris lalu saya di finansial, ada di purchasing, procurement. Nah, selama berjalannya waktu itu saya menjalani banyak perubahan posisi saat itu sampai akhirnya ke posisi yang sekarang. Nah, tapi yang bisa saya ambil gitu ya dari Tarakanita itu bahwa saat saya berada menjadi seorang sekretaris itu saya ternyata waktu di sekolah di Tarakanita kan kita diajarkan makes your boss looks good gitu ya. Jadi semuanya apapun yang kita lakukan tuh harus memberikan yang terbaik gitu untuk atasan. Nah, karena posisi saya jadi sekretaris saat itu dan saya memberikan yang terbaik gitu untuk atasan. Jadi saya juga secara nggak langsung alam bawah sadar saya mempelajari flow kan. Flow yang ada di perusahaan itu. Oh ternyata selama berjalannya waktu saya bukan hanya menyukai sekretaris, ternyata saya suka finance saat itu. Wah kalau di finance itu flow-nya seperti ini, terus kayaknya malah diri saya saya menemukan jati diri saya di finance saat itu. Jadi saya diberikan kesempatan untuk explore, dan itulah kelebihannya maksudnya dengan posisi sekretaris ya, karena kita dekat dengan high level management. Jadi saat kita berdiskusi, saat itu saya langsung diberikan kesempatan karena memang level itu high level direktur, kita diberikan yaudah kalau kamu mau explore posisi itu dipersilahkan. Nah itulah awal gimana saya keluar tuh loncat dari posisi sekretaris admin masuk ke finansial. Dari finance di situ saya explore dan terus belajar terus, dan ada opportunity baru di purchasing, procurement, saya mencoba lagi di situ. Nah saat di situ juga menjalani hal-hal yang baru gitu kan di tempat, tapi memang sih nggak lepas dari
dulu tuh kalau misalkan di perusahaan, oh anak Tarki bisa lah pasti gitu. Jadi mau ditaruh di finance, mau ditaruh di purchasing, oh anak Tarki bisa lah pasti. Kayak gitu dulu konsep masih di ini. Nah saat masuk ke dalam dunia yang sekarang kan udah berbeda kan, karena kan sekarang saya juga di head of product gitu. Nah di situ juga nggak lepas dari emang yang udah saya pelajari juga sih dari jadi sebenarnya yang saya memang nggak saya di posisi ini terus saya sekretaris, nggak begitu, tapi yang saya bawa itu ke sini adalah mindsetnya. Jadi mindsetnya di Tarakanita itu memang terus belajar gitu ya. Jadi saat diberikan instruksi gitu ya, kalau kita kan di Tarakanita diajarin diberikan instruksi pasti kan harus yes bisa gitu, bisa dilakukan. Nah mindset seperti itu yang membuat saya itu nggak lepas perannya sampai di posisi yang sekarang. Seperti itu sih. Jadi Kak, kalau melihat dari perjalanan karir tadi, bisa disimpulin nggak sih bahwa sekretari itu sebenarnya open many doors ya, opens many doors, dan mungkin masyarakat belum banyak yang tahu mengenai sekretaris itu apa, memang hanya menulis saja di belakang meja, atau gimana sih sebenarnya sekretaris itu sehingga sebenarnya dia bisa membuka banyak peluang untuk lebih maju. Iya, dulu saya berpikiran seperti itu saat mama saya bilang, udah kamu masuk aja ke jurusan sekretaris, mau ngapain gitu, nulis-nulis gitu kan. Tapi ternyata pas udah dijalanin, karena dijalanin, belajar, ternyata saat kuliah di Tarakanita tuh bukan itu juga yang diajarin. Bagaimana kita bisa adapt sama suatu hal yang baru, terus bagaimana kita dealing with difficult people, bos yang seperti ini gimana sih kita cara berkomunikasinya gitu. Bahkan simple waktu saat itu masih cara bertelepon aja kita diajarin gitu. Kalau misalkan itu adalah attitude yang diajarkan sampai saya di posisi ini. Jadi dulu atasan saya pernah bilang, katanya saya nggak butuh orang pintar, saya butuh yang attitude-nya bagus. Nah itu adalah value yang saya bawa dari Tarakanita. Nah terus bagaimana dari attitude seperti itu open many doors gitu ya. Karena kalau menurut saya dengan posisi sekretaris itu justru membuat kesempatan banyak tuh karena kita dekat dengan high level. Karena sekretaris kan biasanya eksekutif sekretari, atau misalkan kalau kita assist atau admin, menjadi admin di suatu perusahaan itu pasti yang kita user kita tuh pasti levelnya minimal manager di director ya. Jadi maksudnya kita langsung berhubungan dengan level setinggi itu gitu. Jadi di situ membuat kayak ada jalan bypass, jalan tol gitu, langsung kita nggak dari bawah. Memang kita posisinya di situ, tapi akses atau link kita tuh udah banyak orang gitu. Nah di situ yang kita bisa exposure seperti itulah yang bisa langsung dengan kelebihan ada di posisi sekretaris, karena dengan posisi itu jadi kita tahu cara berpikir director tuh seperti ini ya. Director ini mikirnya kayak gini, terus yang dia suka seperti ini, dia suka kalau pekerjaannya tuh delivernya seperti itu paling paham itu sekretaris tuh. Bapak ini maunya seperti ini. Pekerjaannya seperti ini, SOP-nya seperti ini, flow-nya seperti ini, itu paling paham sekretaris. Nah, itulah makanya saya bisa mengambil statement bahwa itu adalah opportunity yang sangat besar yang bisa didapatkan langsung dari posisi sekretaris. Terlepas dari misalkan kita dari misalkan staff atau officer. Itu kan pertama exposure sekretaris lebih cepat ke high level, terus karena kita terbiasa dengan berkomunikasi dengan yang manajerial dan levelnya lebih tinggi, itu confidence-nya kita, terus cara kita menyerap informasi itu lebih besar dibanding memang yang dari level officer atau staff. Itu sih kalau menurut saya dari pengalaman pribadi sih ya. Gitu. Nah, Kak, artinya kalau misalnya seperti itu, sekarang kita ada di zaman digital nih. Kalau tadi kan mungkin bisa disampaikan ya bahwa sebenarnya kalau digital itu bukannya malah sekretaris itu hilang, tetapi sekretaris itu malah menjadi salah satu patokan utama untuk tetap ada di perusahaan. Jadi sebenarnya sekretaris di masa digital ini masih dibutuhkan atau tidak, atau malah memang sangat dibutuhkan? Gimana Kak?
Jadi itu mungkin yang bikin tertutup itu sekretarisnya ya. Padahal sebenarnya di dunia kerja itu skill sekretaris yang diajarkan di Tarakanita itu bukan cuma sekretaris yang di mindset orang ini agenda rapat atau enggak kan. Kalau misalkan di Tarakanita kan diajarin ekonomi, manajerial, manajemen, SDM, ekspor impor itu kompleks sekali kan. Jadi kalau untuk role sekretarisnya sendiri mungkin kalau di perusahaan udah jarang dibilang posisi sekretaris itu adalah ya itu udah untuk di CEO biasanya. Tapi untuk role-nya jenis pekerjaannya justru malah banyak gitu loh. Di semua departemen atau semua divisi pasti ada support function. Kalau sekarang kita bilangnya business partner, support function, administration. Nah, seperti itu. Memang nggak spesifik sekretaris. Jadi mungkin kita mikir udah nggak ada nih sekretaris di sini. Memang nggak ada. Cuman saat kita lihat ke business unit yang support function, enabling function, administration, itu justru role-role yang memang diajarkan di Tarakanita gitu, di sekretaris. Kalau saya lihat yang sekarang kan seperti akses sistem, input, Excel, analitik data, itu kan semua diajarkan di Tarakanita gitu. Itu sih kalau menurut saya. Jadi kalau di era digital ini justru malah role itu yang kritikal kalau menurut saya. Jadi karena sekarang semua serba digital, jadi dan juga sudah global ya. Jadi kan kita juga kalau bekerja di perusahaan kan nggak cuma di Indonesia kan. Jadi market lain gitu. Kita perusahaan pasti lihat opportunity di market lain. Nah itu semua serba digital. Nah, itu yang menghubungkan sistem sana, sistem sini. Nah, itu dibutuhlah administrator gitu loh. Administrationnya inilah yang critical, justru role critical gitu di era digital gitu. Mungkin konsep ininya aja yang berbeda ya, Pak ya. Ya, artinya memang di zaman sekarang untuk sekretaris di zaman digital itu malah justru dominan ya. Justru malah mereka kita kritikal dan dominan itu karena mereka lah yang melakukan input data, terus mereka yang memproses data gitu. Itu semua di level itu. Boleh nggak kalau tadi kita bicara mengenai sekretaris di zaman digital dan sebagainya. Kira-kira kalau sekretaris masa depan apakah sama atau berbeda nanti? Kalau dari yang saya jalani di era saya dan ngelihat ke depannya itu berubah sih, berbeda. Kalau dulu kita ngelihat user kita satu nih di depan mata, ada wujudnya gitu ya, si Bapak A, B, C. Nah, kalau justru di ke depannya sekretaris itu bisa remote. Justru gini, dulu saya ada posisi bahwa atasannya itu ada di Amerika yang satu ada di Brazil, yang satu ada di Filipina. Base-nya di Indonesia, sama satu pegang Indonesia gitu. Nah, dia menjadi sekretaris yang memang remote gitu, virtual gitu. Nah, jadi virtual itu juga maksudnya base di kantor juga kan, karena kan kalau multinational company kan beberapa market biasa pegang kan. Nah, lebih seperti itu. Jadi sekretarisnya bisa di market yang berbeda gitu, di Indonesia tapi atasannya ada di luar negeri gitu. Itu perbedaannya. Dari tadi kita bicara mengenai sekretaris. Sekarang flashback dikit ya. Pengalaman apa sih dulu yang masih lekat selama kuliah di Tarakanita atau nggak bisa hilang, entah mungkin tentang teman-temannya atau suasana belajar atau apa yang masih diingat dan masih lekat sampai sekarang? Kalau yang saya bawa ke dunia kerja itu yang melekat itu memang attitude-nya sih. Jadi kan Tarakanita memang diajarkan cara berperilakunya, attitude-nya gitu. Terus juga sesama kalau pertemanannya itu ya, kalau Tarakanita itu ini cukup kental gitu. Alumni Tarakanita, justru kelebihan alumni Tarakanita ini sekarang yang di manajerial level tuh justru banyak anak Tarakanita kan, yang saya kenal sih ada yang di perusahaan A saya temukan itu keren kayaknya anak Tarakanita gitu, familiar mukanya, pas lihat posisinya ada ini gitu. Jadi
kekentalan alumninya itu justru memberikan akses yang cukup luas sih untuk para nanti anak-anak nanti junior-junior yang baru mau masuk ke dunia kerja gitu. Kalau untuk anak-anak di zaman sekarang yang katanya generasi strawberry gitu ya Kak ya, kira-kira selain keahlian untuk bidang kesekretarisan sendiri, apa sih yang harus diasah terus, dimampukan terus? Apakah soft skill seperti tanggung jawab, disiplin, lalu beberapa soft skill yang lain, atau kalau hard skill kan mungkin bisa dipelajari ya. Ada pesan apa sih Kak untuk anak-anak di zaman sekarang untuk terus upgrade dirinya mengenai soft skill dan hard skill ini Kak? Kalau saya sih untuk adik-adik nanti yang di bawah tuh, jadi memang kan tadi seperti yang saya jelaskan kan, di posisi sekretaris itu membuka opportunity lebih luas. Saat kamu ada di posisi sekretaris, itu kan kita dealingnya kan sama cross function yang sangat luas gitu. Nah, disitulah kita harus gercep gitu istilahnya, ngambil opportunity itu. Oh, saya ternyata saya memang sekretaris, tapi saya suka nih untuk di media, di konten gitu. Jadi kita bisa tuh mempelajari, kita deketin orangnya, terus gimana sih kita mempelajari. Nah, itulah kelebihan di posisi sekretarisnya. Nah, untuk yang harus dimiliki oleh teman-teman nanti yang lulusan Tarakanita itu adalah take the opportunity-nya itu bisa lebih gercep, lebih, karena kan kita bersaing kan juga juga dengan banyak lulusan ya gitu kan. Jadi kelebihannya Tarakanita itu dia etos kerjanya kan tinggi kan gitu. Bisa nih kalau di Tarakanita kan jadinya kita pasti bisa, semua bisa gitu. Nah, saat yang nanti yang baru-baru jadi tidak usah segan gitu loh, maksudnya saya lulusan sekretaris berarti saya enggak, justru dengan itulah kita di dunia kerja udah tahu sih sebenarnya, maksudnya anak Tarakanita. Jadi udah ada terpatri gitu di konsepnya kita yang ada di dunia kerja sebenarnya. Itu sih kelebihannya si alumni Tarakanita ya. Jadi ambil opportunity itu untuk adik-adik gitu. Jadi saat memang kamu ternyata memiliki passion lain di luar Tarakanita, di luar sekretaris, dan kamu punya opportunity itu langsung aja dikejar gitu loh, dipelajari gitu kan. Itu kan kelebihannya anak Tarakanita kan, selalu terus belajar gitu, nggak berhenti belajar. Yang saya rasakan sendiri sih kelebihan Tarki itu, Tarakanita memberikan fasilitas masuk ke dunia kerjanya ya. Jadi saat kita memang kita diajari, mungkin kalau university lain atau yang kampus lain juga diajari kan, materinya, terus untuk skill untuk semua yang teorinya kayak gitu. Nah, kelebihannya Tarakanita itu adalah di praktek dunia kerjanya. Dan di Tarakanita itu praktek dunia kerjanya beneran kerja gitu loh. Jadi enggak yang karena ini cuma fotokopi aja gitu, enggak. Jadi Tarakanita memiliki standar khusus yang memang mengkontrol usernya. Jadi waktu pengalaman saya dulu sih, saat saya bekerja tuh rutin Tarakanita itu berkomunikasi dengan usernya. Jadi ekspektasinya dari Tarakanita yang diharapkan untuk ke anak ini sesiap apa di dunia kerja itu di-maintain dengan baik gitu, sama dengan usernya di kantornya, terlepas itu alumni atau bukan, pasti Tarakanita itu punya standar khusus gitu. Nah, jadi kalau menurut saya untuk teman-teman yang memang masih bingung ternyata saya nanti mau kuliah apa, mau jadi apa, masuk aja. Karena saat kamu masuk ke Starkey, nah itu opportunity-nya banyak banget. Jadi kita nggak spesifik, yang saya mau ekonomi, apa saya mau jadi IT, apa saya mau jadi itu, justru terbuka besar saat masuk di Starkey. Jadi kamu bisa mengenal beberapa bidang-bidang lain, dan nanti pas saat masuk ke dunia kerja juga karena paparan-paparan dan opportunity yang tadi saya ceritakan di depan itu, jadi bisa membuat kamu mengenal, saya ternyata passionnya di sini, saya suka ini gitu. Jadi Tarakanita itu adalah jawaban untuk yang masih bingung sih gitu. Waktu saya kan dulu waktu kuliah kan bingung mau apa. Nah, setelah lulus di Tarki barulah saya lanjutin pendidikan tuh sesuai dengan minat saya. Kak Maria kan pernah dari satu perusahaan ke perusahaan lain dan sebagainya. Ada beberapa yang sudah boleh
boleh berikan sedikit nggak tanggapan perusahaan sejauh ini mengenai lulusan-lulusan dari Tarakanita? Rata-rata saya pindah dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain. Kalau misalnya memang ada memang alumni Tarakanita dan memang atau belum ada, mereka udah brandingnya Tarakanita itu di pikirannya kita dunia kerja tuh udah pertama pasti kuat ya, karena kan di Tarakanita sendiri juga kan udah terkenal gitu ya, cara menempaknya, cara belajarnya. Jadi kenapa memilih yang lulusan Tarakanita itu karena pertama dia kuat, terus mau belajar, humble gitu. Jadi anak-anak Tarakanita itu biasanya mau melakukan apa aja. Jadi misalkan disuruh melakukan job desk A, job desk B, job desk C, itu mereka nggak perhitungan gitu. Maka itu yang kita kenal ya sebagai lulusan Tarakanita, dan mereka etos kerjanya tinggi gitu. Karena memang rata-rata mungkin karena persiapan yang dipersiapkan dari Tarakanita itu kan memang saat kita belajar, oh nanti kalau kamu di dunia kerja menghadapi ini memang udah benar-benar diajarkan dengan baik gitu loh, dengan tipe-tipe orang seperti ada yang model A, B, yang introvert, ekstrovert, itu diajarin dengan baik kan di Tarakanita. Jadi saat masuk ke dunia kerja yang kita kenal dengan anak-anak Tarakanita itu mereka udah bisa ngeblend, udah bisa langsung, kalau mau misalkan nih ada konsep nih dulu di kantor saya tuh gini, kalau kamu mau ajak lari, hire-nya anak Tarakanita. Kayak gitu. Ya kalau misalkan banyak sih lulusan lain, cuman kalau lari tuh anak Tarakanita udah sampai lari, jatuh-jatuh dia lari gitu. Seperti itu sih. Oke, Kak Maria, terima kasih banyak atas ngobrolnya siang hari ini. Semoga nanti juga bermanfaat untuk masyarakat semua. Oke, sukses selalu ya buat Tarakanita. Terima kasih.